kemudian share screen. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya, 11 Oktober ya, NAT ya, Network Address Translation ya. Jadi seharusnya saya kasih tugas ya kayak gini-gini biar praktikumnya bisa reka ulang lah minimal untuk si NAT ini ya, karena ini bagus untuk skill. Oke. Saya ini dulu. Sekarang tanggal 18 Oktober 2021, SSNA 3. Kos lah. Dashboard SSNA 3. Oktober 18 Oktober. Oke, catatan. Ya, sekarang materinya ya on the spot ya. Saya juga belum buka. Kemarin kalau nggak salah modul 6 NAT ya, berarti sekarang modul 7 konsep dari one. Berarti ini kita konsep ya, kalau dari sini teori. Mungkin catatannya jadi sedikit ya. Oke, next aja langsung one konsep terus. Oke. One adalah telekomunikasi jaringan dengan geografik yang lebih luas ya. Jadi misalkan mercu buana dari ISP-nya dihubungkan dengan BINUS, dihubungkan dengan UI, dihubungkan dengan Singapura, dihubungkan dengan Malaysia, dihubungkan dengan Korea, Jerman, dan seterusnya. Itu terbentuklah wide area network. Jadi makanya kita bisa terhubung, Anda bisa mengakses Google, Anda bisa mengakses YouTube, dan seterusnya. YouTube kan ada di Singapura ya. Oke. Di sini Wan, ya ini yang saya bilang seperti UIN, ya, mercu, dan seterusnya. Ya, jadi Anda sudah menggunakan, dan kita kebetulan juga pakai Zoom. Zoom ada di luar. Zoom itu ada di mana ya? Kita cek ya. Zoom.us ya. Itu IP-nya 3. UIS 3.235.71.233. Dia yang punya Zoom itu registrasinya di Amazon, di sini diketahui country-nya US ya, Amerika. Di kota Herndon. Anda pernah ke sana? Saya belum ya. Di Woodland and Park Road ya. Jadi Zoom menghubungkan Anda yang ada di manapun ya. Kemudian ya ini perbedaan LAN dengan WAN ya, pasti dari scope lebih berbeda, kepemilikan juga ya ada yang menggunakan internet service, telepon, dan seterusnya. Saya rasa sudah pada paham semua. Private one connection dedicated to single customer. Jadi kalau kayak gini hubungannya ke cloud lagi ya. Misalkan menggunakan jalur VPN. Misalkan gini, kalau di Mercu sudah menggunakan ya. Mercu itu kan punya 3 lokasi ya, atau lebih sekarang. Yang dulu itu kan ada di Meruya, Menteng, dan Bekasi ya. Satu lagi saya lupa di mana.
Nah, mereka menggunakan VPN antara Mercu Menteng dan Meruya ya, waktu offline ya, kalau online nggak tahu, untuk kayak absensi data dan segala macam gitu. Kalau narik kabel kan lumayan jauh, susah gitu. Oke. Maka Private One itu untuk mendukung ya servisnya, bandwidth-nya dan security ya terutama ya. Oke. Topologi one bisa jadi variasi, bisa jadi point to point dari ISP ke ISP, hub and spoke. Ini sudah kalau hub and spoke itu bukan hub layar satu ya, hub itu istilah aja dan spoke juga istilah. Ini untuk antar ISP juga dual home topologi, ya ini berarti perumahan ya. Full mesh itu cabangnya banyak dan partial mesh topologi. Oh, di sini ada penjelasannya. Point to point, ya ini berarti dia ini ya seperti jalur busway ya. Jalurnya banyak, cuma yang jalur busway kan cuma dia sendiri gitu kan, walaupun di jalur umum. Jadi secara virtual seolah-olah dia jalur sendiri. Kalau secara realnya ya dia ada enkripsi dan segala macam, jadi nggak ada yang bisa lewat dia gitu. Ini point to point. Hub and spoke topologi. Jadi asumsikan di sini Mercu Meruya, ini Mercu Menteng, ini Bekasi, ini apalagi ya, saya nggak tahu ya, Amerika lah gitulah. Jadi mereka seolah-olah ini membentuk tiga. Jadi ya sudah di encrypt data mereka, hanya berkomunikasi mereka gitu. Seperti itu. Kemudian dual home topologi, oh seperti ini ya. Berarti ada dua. Di sini spoke-spoke-nya ada lebih dari ada 3 ya contohnya. Jadi buat load balancing di sini dibilang overhead has network redundancy load balancing. Jadi misalkan di sini ISP ya, anggaplah ISP Mercu Buana. Yang pertama dia pakai Telkom, yang kedua dia pakai apa ya saingannya XL misalkan ya, asal aja ya. Ini yang jadi kalau misalkan jalur ini mati, si XL mati bisa lewat Telkom gitu. Jadi dan dia pun juga bisa melewat spok A dan bisa melewat spok B seandainya kalau spok A ini bermasalah ya. Jadi ada banyak cabang ya. Seperti itu. Full mesh topologi. Jadi ini bisa lewat sini, lewat sini, lewat sini gitu ya. Partial mesh topologi juga seperti ini, tergantung kebutuhan berarti ya. Jadi ini kalau Anda bekerja di data center ya ini kerjaan Anda gitu. Tapi kalau Anda kerja di kampus atau di LAN server sendiri ya Anda nggak akan menangani hal ini. Ini hanya berlaku jika Anda memang bekerja di ISP. Ya terutama untuk bagian yang untuk koneksi keluar ya. Seperti itu. Kalau di bagian hub center ya nggak ada gitu. Oke, carrier connection bagaimana mengorganisasi connect ke internet menggunakan SLA ya. Jadi karena ISP, kita bicara ke ISP ya. Kalau ISP ini kan dia penjual, kemudian kita adalah pembeli ya, customer. Nah, mereka akan menjanjikan SLA adalah Service Level Agreement. Oke, jadi bagaimana kalau misalkan ada down, SLA-nya rata-rata dia bilang menjanjikan 90 sampai 99%. Jadi mereka nggak bisa menjanjikan 100% karena banyak faktor yang eksternal yang kita nggak ketahui kalau kita memang berada di posisi ISP. Oke, jadi apa namanya? Sebentar deh, agak pirang sebentar.
Oke. Apa ya tadi? Jadi mereka menyajikan ya kalau yang secanggih apapun paling menyajikan 99,99% ya. Jadi ada faktor eksternal yang agak susah. Contohnya misalkan ada kejadian jalurnya mati, misalkan ternyata fiber optiknya dibakar sampah gitu ya. Fiber optik kan di dalam tanah ya. Kemudian di atasnya ternyata ada yang membakar sampah. Ada kejadian gitu. Oh, ada suara motor. Oke. Kemudian kayak inilah IndiHome. IndiHome dia kadang juga terputus. Nggak apa-apa, aku nggak sama dia, nggak apa-apa. Apa namanya? Ada orang yang main layangan. Ada orang main layangan, kabel IndiHome-nya terputus. Nah, jadi nggak bisa mungkin menyanyikan 99% ya. Karena kalau khusus IndiHome saya juga bingung, kabelnya terlalu tipis ya, disenggol layang benangan langsung putus. Ada juga yang kemarin ada kasus ada gempa bumi misalkan di lautan, jadi kabel fiber optiknya terputus atau digigit ikan hiu gitu. Jadi banyak sekali variabel yang tidak bisa diprediksi ya gitu. Jadi rata-rata tidak bisa menjanjikan 100%. Oke. Ya udah saya jelasin lah. Ini juga lah. Smart network, oke. Saya rasa saya sudah tahu ini adalah perkembangan dari network ya. Kemudian ada istilah kampus area network. Anda juga sudah mengalami. Kecuali Anda angkatan 2020 dan angkatan 2021 ya. Mungkin Anda belum pernah, mungkin ada sebagian, tapi nggak semuanya merasakan dunia kampus ya. Untuk angkatan 2020 dan 2021 untuk saat ini. Nggak tahu ke depannya. Oke, branch network ya saya juga sudah bilang yang mercu itu. Distribute network span ini seharusnya ada kepanjangannya nih. Saya lupa span ini. Oke, VPN juga sering digunakan ya. One operation ini protokol yang mengatur itu ada ya yang menggunakan standar TIA, ISO dan IEEE. Jadi kalau Anda berencana ingin membuat switch varian baru gitu kan, misalkan Cisco dia buat switch Cisco, Huawei dia buat switch versi Huawei. Mungkin Anda akan dari Indonesia ingin membuat lagi misalkan namanya apa ya? Ya terserah gitulah namanya apa. Poinnya adalah Anda harus mengikuti aturan ini. TIA, kalau nggak ISO, kalau nggak IEEE. Kalau Anda buat aturan sendiri, ya Anda hanya terhubung dengan device Anda sendiri. Anda nggak bisa terhubung kemana-mana gitu. Jadi Anda harus mengikuti aturan ini. Seperti itu. Jadi biar terhubung ke semuanya. Kemudian dari sisi WAN, layer 1, biasanya layer 1, layer 2 itu WAN itu. Ada namanya SDH, Synchronous Digital Hierarchy, dan SONET, Synchronous Optical Networking, DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing ya. Ini biasanya kalau TI nggak masuk ke layer 1 ya. Ini biasanya bikin kabel ini. Jadi saya nggak bisa jelaskan lebih jauh. Layer 2, dia masuknya DSL cable, wireless, Ethernet 1, multi-protocol label switching, point-to-point protocol, high-level data link control, frame relay, asynchronous transfer mode. Jadi ini teknologi di layer 1 dan layer 2. Ya paling ini keluar di ujian biasanya, di exam. Oke, ada DTE, ada DCE, ada CPE, Customer Premise Equipment, berarti di sisi customers ya. Point-to-point dan demarcation point. One juga ada dia local loop, last mile, central office, toll network, backhaul, dan backbone. Ya, kalau Anda kerja di IndiHome mungkin Anda akan familiar dengan istilah-istilah ini.
Kita lihat di sini dulu bagian sini. Kok nggak bisa di-drag ya? Oke. Ini DTDCE kalau di simulasi jaringan pernah kita coba ya. Local loop ini kabel junction box demarcation point saya belum pernah handle ya. CO switch juga belum. Toll network jadi sebuah cloud. Oke. Kemudian one device. Jadi kalau one device ada voice band modem, DSL modem, optical converter, wireless router, dan one core device. Jadi kalau saya memang sebagai sisi user paling saya familiar dengan ini wireless router access point. CSU DSU datanya nggak di kita ya, nggak di customer. DSL modem ya sebagian ada di customer. Voice band modem ini biasanya jadi satu ya, menggunakan telepon ya, gitu. Jadi nggak, kita sebagai customer memang nggak semuanya ada ya. Kalau dulu sih mungkin DSL modem ya. Kalau Anda ingat ada zaman Speedy. Saya nggak tahu Anda familiar nggak dengan Speedy. Dulu internet kita pakai Speedy. Sebelum lagi pakai Telkom, telepon. Sekarang sudah pakai wireless gitu. Oke, serial communication-nya ini seperti ini. Bits rate-nya, kecepatan transfer data. Oke, sebentar, agak pilek. Oke, ya, serial communication, semua network komunikasi menggunakan serial dan seterusnya lah. Circuit switch communication ini adalah bentuk topologi jaringannya. Dia menggunakan dedicated circuit di antara endpoint. Stabil dedicated virtual, jadi mereka terhubung. Semua komunikasi menggunakan jalur yang sama, kayak ini ya, routing statik ya, circuit switch communication, jadi jalurnya sudah ditetapkan lewat mana saja. Oke, dua hal yang umum mengenai circuit switch teknologi WAN adalah public switch telepon network dan integrate service digital network. Oke. Kemudian ada lagi paket switch communication, lebih banyak digunakan. Jadi traffic data dalam paket itu di route dengan network yang saling share ya, berbagi. Much less expensive and more flexible than circuit switching. Jadi di sini kalau tadi ini istilahnya circuit switch communication ini seperti routing statik ya, jalurnya sudah ditetapkan. Artinya bisa jadi router-router ini punya perusahaan tersebut ya, gitu. Cuma kalau ini istilahnya kayak routing dinamik, mereka saling berkomunikasi. Artinya ini punya misalkan Linus, punya UIN, punya Mercu, dan seterusnya, mereka saling berkomunikasi. Dan di sini dikatakan makanya lebih murah, karena tidak perlu membangun, nggak perlu dimilikin gitu. Tinggal cemplungin aja ke ISP, mereka berkomunikasi, dapat ke sini. Oke. Service provider network menggunakan fiber optic infrastruktur untuk transport user data di antara destination. Ya udah mobil. Fiber optic cable superior to copper cable
ada dua optik ya. Kebetulan optik ini memang di CCNA belum dipelajarin juga ya. Itu kursus tersendiri tentang fiber optik. Jadi ini pengenalan aja. Cara memasang kabel fiber optik juga ya tidak ada di CCNA. Biasanya kalau Anda kerja di perusahaan networking yang ke data center terutama, biasanya Anda akan dikursuskan dengan cara memasang fiber optik. Atau Anda kerja di yang paling simpelnya di ini ya, di IndiHome ya. Kan ada alat-alatnya tuh kalau Anda pasang. Oke, ada dua service provider di layer satu, ada SDH, Synchronous Digital Hierarchy, dan SONET, Synchronous Optical Networking, standar Amerika Utara. SDH SONET mendefinisikan bagaimana transfer multiple data, voice dan video communication menggunakan fiber ya, laser or light emitting diodes untuk jarak jauh. Dan DWDM, Dense Wavelength Diffusion Multiplexing, teknologi yang saat ini baru di PowerPoint ini ya. Kita nggak tahu kan teknologi terus berkembang, menggunakan SD atau SONET dengan simulasi multiple stream data. Jadi ini cara pengiriman data dengan fiber optik, ada yang menggunakan SDH dan menggunakan SONET ya. Oke, dulunya teknologi WAN itu menggunakan frame relay, packet switch, kemudian circuit switch, list line, dan dedicated ya. Seperti itu. Ini mungkin kalau lihat tradisional berarti mungkin saya ngalamin ya di tahun 2000-an ya, pakai kabel telepon terhubung, cuma waktu itu internetnya lambat sekali kalau pakai kabel telepon. Waktu tahun 2000 muncul Speedy lebih bagus lagi ya. Oke, ini nggak ada praktikum kayaknya. Aduh, kopi lock mulu yang nggak kena angin, nggak kena hujan. Nah, sama aja lah. Kemudian ini yang menggunakan WAN teknologi, dia menggunakan optical fiber, telepon line, dan koaksial kabel. Ke internet, ada yang menggunakan antena, ada yang menggunakan wireless, dan ada yang menggunakan satelit. Jadi ya teknologi saat ini seperti itu. Jadi dia gabungan dari ada yang menggunakan fiber optik, telepon, koaksial, seluler, dan ini belum bicara dengan teknologi 4G ya, 4G, 5G, kita belum berbicara ya. Saya juga belum terlalu paham 4G, 5G, tapi karena kan teknologi sekarang ya. Biasanya saya harus ikut seminar dulu atau apa dulu biar paham. Oke. Modern WAN connectivity option, jadi dia ada fiber, Ethernet, wired, dan wireless ya. Seperti itu. Metropolitan Ethernet, Ethernet over MPLS, Virtual Private LAN Service. Saya ntar kalau sudah meler ini nggak nanti ntar. Oke. MPLS adalah performance service provider yang tinggi untuk routing teknologi. Dengan metodenya di layer kedua ya.
MPLS dapat mengeksekusi protokol termasuk AP versi 4 dan AP versi 6 traffic. MPLS router bisa menjadi customer edge, provider edge, dan internal provider router. Oh, udah kepotong di sini. Jadi dia bermainnya di layer kedua, fokusnya di layer kedua. Nggak ada penjelasan lebih ya, sudah. Kemudian di sini koneksinya menggunakan kabel dan menggunakan wireless ya saat ini. CSL teknologi dia menggunakan kabel telepon. Itu aja poinnya. Ya. DSL juga cara komunikasinya dia menggunakan P3 ya, bukan politik ya. Point to point protokol, host dengan PPO client dan router dengan PPO client. Oke, data over cable service interface specification dosis ya. Teknologinya, kemudian kita pakai fiber juga ada istilahnya FTTH, FTTB, dan FTTN ya. Fiber to home, fiber to building, dan fiber to node. Tetangga artinya fiber to home komunikasi dengan fiber to home, maka pakai FTTN. FTTB dengan FTTB lain pakai FTTN, seperti itu. Wireless dia menggunakan Wi-Fi, seluler, satelit internet, WiMAX ya. VPN, ya Anda coba kalau ingin iseng install aja di Play Store ya, Google Play Store ada install aja VPN. Itu kita bisa coba. Jadi kalau Anda situsnya di blok atau apa pakai VPN, ada yang gratis juga. Coba-coba aja install VPN. Kemudian ada lagi koneksi home, single home, dual home, dan multi home, dan dual multi home. Oke, ini banyakkan teori ya. Modul 7, modul 8. Oke, start. Ya, sebentar. Oke, masih dengar suara saya? Saya pakai masker lah. Saya kalau udara dingin emang agak sensitif, pilek terus gitu. Di rumah sendiri pakai masker. Oke. Oke, kita bicara VPN. Oke, mungkin agak dikencengin suara saya di sini di ininya.
Oke, VPN dan IPsec ya. Jadi VPN teknologi, VPN adalah Virtual Private Network ya. Jadi ya seperti tadi jalur busway ya ilustrasinya. Oke, modern VPN menggunakan support enkripsi fitur ya. Jadi kayak busway itu kan dia menggunakan tunneling ya. Tunneling istilahnya kayak jembatan yang ditutupin, terselubung. Itu dia menggunakan apa namanya? Kalau di virtualnya dia menggunakan enkripsi ya. Enkripsinya adalah kita sebut Internet Protocol Security, IPsec. Dan digabungkan dengan Secure Socket Layer, seperti itu. Jadi dia menggunakan dua itu, IPsec dan SSL. Oke, jadi di sini ada VPN Gateway dan VPN Gateway mereka install atau konfigur baru bisa terhubung menggunakan jalur internet. Oke, ini di klien, ini VPN Gateway, dia pasti punya software VPN, masukin username password atau apa, kemudian komunikasi ke VPN Gateway, baru komunikasi ke internet gitu. Jadi lewat sini ke sini gitu internetnya. Sama juga seperti ini, dia ke sini ke VPN Gateway baru internet. Oke. VPN dapat yang namanya bisnis ya, ada namanya enterprise VPN. Ini biasanya company ya, perusahaan, kemudian service provider VPN. Seperti itu. Tipe VPN ada clientless VPN connection, ada client-based VPN connection. Clientless VPN connection dia koneksi menggunakan web. Client-based VPN connection menggunakan software seperti yang diinstal kalau di PC, Cisco AnyConnect, misalkan Cisco kalau ini bisa dari browser mungkin masukin username password gitu. Jadi ada dua cara menggunakan web atau menggunakan software ya. Oke, sebentar matiin dulu lagi masak air panas. Oke, SSL VPN, oke, Secure Socket Layer dia API fiturnya IPsec di sini perbandingan ya. Semua IP dapat diterapkan. Ini SSL hanya web ya. Lebih kuat karena menggunakan dua cara autentikasi. Karena dia web ya seperti itulah. Strong, moderate to strong, medium, ini lebih low. Ini karena kita diinstal di ini ya di VPN, ini dia pakai web. Limit hanya spesifik address, ekstensif pakai browser juga bisa ya. Jadi lebih luas. Jadi IPsec itu berarti yang diinstal di komputer kita atau di handphone. Kalau yang SSL itu dijalankan di web ya. Oke. Di sini apa ya? Tipe VPN ada satu set IPsec VPN. Oke. Kemudian ada GRE, Generic Routing Encapsulation. Oke, ini silakan dibaca-baca lah. Dynamic Multipoint VPN, satu set IPsec VPN dan oke. Ini kok ada praktikumnya enak ya. Oke. VPN berarti ada di layar kedua dan ada di layar ketiga. Oke, poinnya di situ. Jadi layer 2 MPLS VPN service providers tidak termasuk customer routing.
Karena layer kedua nggak mungkin. Layer ketiga baru dia yang ke arah routing ya. IPsec. IPsec ini standar dari IETF. Bagaimana VPN dapat digunakan, diterapkan. Oke, dia menggunakan kunci Diffie-Hellman. Jadi kalau Anda yang belajar kriptografi ini, Anda akan ketemu namanya algoritma Diffie-Hellman. Kemudian origin authentication dia menggunakan IK, Internet Key Exchange. Integrity, ini sudah algoritma ya. Mata kuliah kriptografi lah kalau Anda ingin mendalami ini. Oke. Itulah, penting udah oke lah, karena sudah banyakkan algoritma, cuma memang ini akan sering keluar di ujian ini ya. IPsec enkapsulasi paket menggunakan AHA, Authentication Header, dan atau ISP, Encapsulation Security Protocol. Oke. Jadi ini mungkin contoh dari kerahasiaan ya, enkripsi algoritma dan dia pakai kunci. Jadi kalau kuncinya nggak ketemu nih agak susah. Enkripsinya misalkan pakai MD5, kuncinya dia misalkan UIN. Kalau dia pakai kuncinya misalkan mercu nggak ketemu gitu. Jadi dia enkripsinya dipikirkan, kuncinya juga. Jadi bisa katanya jadi berbeda. Jadi dia si hacker agak susah nih. Data ini pakai algoritma apa dan kuncinya apa. Itu yang tambah pusingnya di situ. Gitu. Yang paling mudah tanyanya sama dia gitu kan. Kalau lo jaringan pusing. Oke. Ini algoritmanya dia pakai DES, 3DES, SEAL, OS, ya. Mungkin bagi networking ya cukup tahu, tapi nggak perlu sampai dalam ya. DES itu apa, AES apa, itu mungkin untuk keluar di ujian sih. Oke, ya ini semua enkripsi lah. Oke. Modul 7 sampai 8 sudah kita ini. Kalau modul 9 nanti kita habis materi, tapi pertemuan masih banyak lagi ya. Dihematin dulu lah. 9 nanti aja dulu. Praktikumnya apa ya? Coba kita lihat. Nah, kita sudah oke. CDP ya. Ya, mungkin praktikumnya saya tidak dulu ya, karena agak lompit ya. Jadi tidak ada catatan hari ini. Kita sudah menjelaskan di rekaman teknologi VP1 dan VPN ya. Kita lihat dulu ini gimana nih, kalau bukan simulasi saya juga bingung. Monitoring software. Oke, kita coba lihat di sini solarwinds.com apa di sini. Ada yang free nggak ya? Yang penting itu, kalau free nggak apa-apa, kalau nggak free ini yang susah.
Free trial. Oke. Ya, silakan ini ya, kita catat dulu. Ini saya rasa bagus ya kalau Anda ingin mencoba. Saya pakai Linux masalahnya. Ini feeling saya pakai Windows ini. Saya nggak bisa menggunakan. Tapi kalau Anda ingin gunakan, silakan diinstal dan diinstal di komputer Anda dan masukin nama situs yang Anda ingin masukkan. Dia akan ngecek terus seperti itu. Kebetulan saya nggak. PRTG feeling saya ini Windows lagi. Aduh, nggak bisa nyoba ya. Silakan kalau Anda ingin belajar PRTG, kalau ada kesulitan nanti kita diskusi, tapi Anda harus install dulu. Nagios juga, Nagios ini kayaknya di Linux. Cuman giliran Linux susah instalasinya, pasti itu. Kalau Windows kan next. Nah, jadi Anda harus punya server, dan biasanya dia akan ngasih sebuah file yang harus ditaruh di server Anda. Kalau Anda nggak punya, nggak bisa. Kalau trial ini susah saya. Tapi kalau ada yang ingin coba silakan. Nanti server saya masih punya nggak ya? Caktinet, ini kita copy aja dulu situs-situsnya. Mungkin ada, mungkin next pertemuan kalau materi sudah habis kita coba-coba ini. Ini ada yang Linux, ada yang Windows ya. Oke, kemudian ada Manage Engine. Ada yang Windows, ada ini. Jadi silakan dicoba ini. Mungkin Anda yang ingin ngambil topik tugas akhir, ini bisa jadi salah satu bisa Anda pelajarin ini. Bisa jadi misalkan comparison, perbandingan gitu ya. Oke. Ya, ini bagus ini kalau buat real teknis ya. Anda coba-coba ini, silakan dicoba ya buat menambah pengalaman. Oke, itu aja dari saya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kita stop